Lihatlah kata-kata Linglong Xianzun. Para tetua dari Sekte Taiyi dan Aula Beichen harus membuat pernyataan. Bagaimanapun, hari ini adalah ulang tahun ke-100 Linglong Xianzun. Itu adalah wajah bintang ulang tahun. Itu harus diberikan, bukan? Cao Yi, Zhenggong, duduklah, kata pria di Tianqi. Mereka bergumam bahwa mereka sangat tidak puas, tetapi mereka tidak menentang kata-kata tetua. Mereka duduk dengan marah. Melihat ini, semua orang sedikit lega. Jika kedua belah pihak terus saling membidik dan memiliki konflik satu sama lain, itu akan sulit untuk dihadapi. Turunlah, Huang Yunzong. Jangan biarkan orang lain meremehkan kita. Pria di Tianqi berkata kepada Huang Yunzong, tidak masalah jika kamu kalah. Itu hanya pertukaran seni bela diri. Jika kamu kalah, kamu menang. Itu bukan masalah besar. Ayolah, aku takut pada siapapun. Huang Yunzong juga bukan ahli perang yang takut-takut. Dia melompat dan naik ke panggung. Lawannya bernama Liu Qian, yang berada di peringkat kelima di antara murid-murid Taiyi dan sangat kuat. Yin dan Yang dipotong. Huang Yunzong sama sekali tidak sopan. Saat dia muncul, dia memotong Yin dan Yang. Dua aliran udara keluar darinya. Hitam dan putih melambangkan Yin Qi, sedangkan putih melambangkan Yang Qi. Yin dan Yang saling terkait. Momentumnya kuat dan menghancurkan segalanya. Pemotongan Yin dan Yang. Jelas bahwa Liu Qian juga mengetahui keterampilan unik pemenggalan Yin yang terkenal dan tidak diketahui semua orang. Formula Gajah Suci Dayan. Minuman keras Liu Qian juga tidak sopan. Dia langsung menggunakan formula Gajah Suci Dayan. Raungan. Dengan suara meringkik, gambar suci cahaya yang besar muncul di langit. Gambar suci ini berukuran sangat besar, bertubuh kuat dan kuat di anggota badan. Itu seperti 4 pilar dewa yang menghubungkan langit dan momentum yang dahsyat. Itu meledak keluar dari tubuh dan membuka kursi. Semua orang terkejut dan membuka mata mereka. Tebasan Yin Yang dan jurus Gajah Suci Dayan ini semuanya adalah jurus yang terkenal, dengan kekuatan bidah dan kengerian. Pertarungan antara kedua belah pihak pastilah luar biasa. Jurus Gajah Suci Dayan. Nama ini bukanlah nama yang baru bagi Wu Chen, karena Lei Hong, murid sejati Taiyi, adalah jurus unik yang ia gunakan di tempat rahasia Suanyu. Ia tidak dapat mengalahkannya dengan bantuan kekuatan Fire Phoenix. Akhirnya, ia menggunakan jarum segel jiwa untuk membunuhnya sepenuhnya. Raungan. Gajah suci itu meraung, kekuatan yang mengerikan, tiba-tiba meledak, momentum yang kuat, seperti badai, menyapu ke segala arah. Bang! Qi Yin dan Yang bertabrakan dengan kekuatan gajah suci. Dalam sekejap, napas liar berfluktuasi dan meledak seperti badai. Yin dan Yang. Huang Yunzong sama sekali tidak bicara omong kosong. Ketika tangannya berubah, sebuah kekuatan dahsyat meletus dari tubuhnya. Ada napas hitam dan putih, gerakan gila, gerak peristaltik cepat, dan dalam sekejap mata, diagram Taichi muncul di tengah langit. Diagram Taiji ini, dengan napas misterius, berdiri di udara, dan menenangkan ruang itu, membuat ruang itu tampak tidak bisa dihancurkan dan tidak bisa dihancurkan. Kemudian, Huang Yunzong menyuntikkan kekuatan ke dalam diagram Taiji. Diagram Taiji perlahan menjauh, dan napas besar, bergelombang gila, keluar. Itu menakutkan, dan roh-roh orang mati semuanya keluar. Pada saat ini, banyak orang sedang melihat diagram Taiji yang besar itu. Ada ketakutan di pupil mata mereka. Semua kekuatan dalam diagram Taiji ini benar-benar mengerikan, dan mereka sama sekali bukan keberadaan yang dapat dilawan oleh orang biasa. Melihat diagram Taichi yang besar ini, bahkan Liu Qian, dia tidak berani ceroboh. Sekarang dia menyebutkan kekuatan seluruh tubuh, mendesak gambar suci, dan melawan kekuatan diagram Taichi dengan bantuan kekuatan gambar suci. Raung! Gajah suci itu meraung dan mengguncang langit, lalu bergegas keluar, mengikuti langkah-langkah yang membuat langit bergetar, dan menyerang Huang Yunzong. Huang Yunzong juga tidak sopan sama sekali. Dia mendesak diagram Taiji dan kekuatan besar menutupinya. Dia ingin menyerap gambar suci Liu Qian. Bang! Kekuatan keduanya bertemu di udara. Segera, energi yang kuat meledak dari pusat benturan dan bergegas ke semua sisi, seperti badai. Kekuatan Yin dan Yang. Huang Yunzong minum banyak, dan Qi Yin dan Yang sangat kuat. Pita hitam dan putih menyebar dengan cepat dan menyapu ke arah gambar suci, mengikat seluruh gambar suci.
Masuklah ke sana untukku. Setelah mengikat gajah suci, Huang Yunzong tidak mengatakan apa-apa dan mendesak diagram Taiji. Energi besar meledak dan pergi untuk menekan gajah suci untuk menyerapnya. Ini mimpi untuk membawa idolaku masuk. Pada saat ini, Liu Qian juga kejam, hanya untuk melihatnya meraung, kekuatan yang dahsyat, meledak darinya, keluar dengan gila, ke dalam gajah suci itu mengaum, kekuatan super, keluar dengan gila. Bang! Pita hitam putih di sekitarnya langsung hancur oleh gambar suci itu. Kekuatan teror membuat ruang bergetar dan berguncang terus-menerus. Fusi. Pada saat ini, sosok Liu Qian langsung terintegrasi ke dalam gambar suci. Setelah integrasi keduanya, kekuatan gambar suci meningkat pesat. Gelombang kekuatan yang mengerikan menyebar dengan gila, menyapu langit dan bumi. Lihat bagaimana aku bisa menghancurkan diagram Tai Chi-mu. Liu Qian berteriak keras, mendesak gajah suci, mengaum gajah suci, dan menggulung belalainya seperti cambuk ajaib raksasa, yang berada di diagram Taiji, dan memberikan diagram Taiji di udara. Kemudian, tubuh besar itu melesat maju, dengan momentum yang dahsyat, untuk menghancurkan diagram Taiji. Melihat ini, orang-orang di rumah sakit Beichen tidak dapat menahan rasa khawatir. Sekarang gajah suci telah sepenuhnya menyatu dengan Liu Qian, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Saya khawatir diagram Taiji Huang Yunzong tidak dapat menahan benturan ini. Di tengah udara, Huang Yunzong melihat Liu Qian bergegas ke diagram Taijinya, dan matanya memancarkan warna yang ganas. Sekarang, dia membawa keinginan semua orang di rumah sakit Beichen. Bagaimanapun, dia tidak boleh gagal. Dalam pertempuran ini, dia harus menang. Petik 2. Ingin mengalahkanku, bermimpilah. Tangan kanan Huang Yunzong terentang, jari-jarinya bergetar, cahaya darah mengalir deras, langsung ke diagram Taiji. Melihat ini, wajah semua orang berubah drastis. Bagaimana mungkin mereka tidak melihatnya? Huang Yunzong telah jatuh ke dalam kegilaan. Dia tidak akan ragu untuk menggunakan esensi darahnya untuk mendesak kekuatan diagram Taiji untuk memenangkan pertempuran ini. Esensi darah terbang keluar dan mengalir ke diagram Taiji. Kilatan warna darah, menggeliat gila, seperti kilatan warna darah, kekuatan yang mengerikan, keluar dalam sekejap. Pada saat ini, semua orang tidak bisa menahan napas, membuka mata, dan melihatnya tanpa berkedip. Dampaknya pasti mengguncang bumi. Boom! Boom! Di mata banyak orang yang terkejut, gajah suci dan diagram Taiji bertabrakan lagi. Tiba-tiba, langit dan bumi bergetar, angkasa berguncang, angin dan awan bertiup, gelombang energi yang mengejutkan, meledak dengan gila, seperti badai, menyapu ke segala arah. Semua orang merasakan kejutan di telinga mereka. Suaranya begitu keras sehingga seolah-olah telinga mereka meledak. Ah! Ah! Dua teriakan keluar bersamaan, dan kemudian orang-orang melihat kedua sosok itu jatuh dari langit, darah mengalir keluar dari tubuh mereka. Dalam pertempuran ini, ada situasi kekalahan dan cedera. Sebelum mereka jatuh ke tanah, para tetua Taiyimen dan Bei Chenyuan baru saja membawa mereka kembali. Mereka berdua adalah tokoh elit di antara para murid. Mereka memiliki kekuatan untuk bergegas ke bintang, tetapi mereka tidak dapat melewatkan apapun. Melihat ini, orang-orang juga menarik kembali pandangan mereka dan menarik napas. Mereka tidak menyangka bahwa pertempuran ini akan berubah menjadi keadaan seperti itu. Bagaimana kabarnya, tetua? Melihat tubuh Huang Yunzong yang terluka parah, Zheng Gong tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran mereka. Tidak apa-apa, dia tidak akan mati. Ada obat mujarab untuk kultivasi orang-orang di Tianqi. Bahkan jika Huang Yunzong terluka parah, selama dia tidak mati, tidak ada masalah. Di sisi lain, Wu Chen melihat semua ini di matanya. Jika dia suka membidik alisnya, dia akan memperlakukannya dengan caranya sendiri. Sambil tersenyum tipis, Wu Chen perlahan berdiri dari tempat duduknya. Wu Chen, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Zheng Gong. Wu Chen tidak menjelaskan, tetapi langsung masuk ke dalam adegan. Aku tidak tahu apakah kamu terlalu berlebihan untuk seseorang yang datang dan bermain. Suara samar itu keluar, tetapi seperti Huang Zong dan Da Eleve. Mereka semua sensasional. Beberapa orang berani menantang terlalu banyak murid. Mereka terlalu berani. Selalu menjadi satu murid untuk menantang yang lain, dan tidak ada yang berani menjadi satu murid. Pria ini adalah murid dari rumah sakit Beichen.
Sepertinya dia tidak bisa menahannya. Dia ingin memperlakukan orang lain dengan caranya sendiri. Terjadi keributan dan banyak diskusi. Wajah orang-orang di Taiyimen telah tenggelam. Seperti yang dikatakan orang lain, di dunia ini, selalu ada murid mereka yang menantang orang lain dan menyapu sekte lain. Tidak ada yang berani melawan mereka. Wu Chen, kembalilah. Orang-orang di halaman Beichen juga terkejut dengan tindakan Wu Chen. Sekarang, Wu Chen adalah murid terpenting di luar halaman Beichen. Mereka semua memperlakukannya sebagai murid sejati dan memperlakukannya sebagai murid sejati. Namun, orang seperti itu tidak boleh memiliki gangguan apapun. Wu Chen sama sekali tidak peduli. Karena terlalu banyak orang yang suka menargetkan orang lain, mereka selalu terlihat lebih unggul. Kemudian, dia juga membiarkan mereka merasakan rasa menjadi target. Tetua, biarkan dia pergi. Beritahu orang-orang dari Sekte Taiyi. Kami adalah murid-murid Aula Beichen. Cao Yi dan Zheng Gong dapat memahami suasana hati Wu Chen dan berlatih dengan sangat baik. Sebenarnya, mereka juga ingin mengalahkan murid-murid ini. Namun, kekuatan mereka tidak bagus, jadi mereka hanya perlu memikirkannya. Namun, Wu Chen tidak sama. Dia adalah yang terkuat di antara mereka. Dengan kekuatannya, diperkirakan bahwa kecuali 3 teratas, tidak ada dari mereka yang menjadi lawannya. Biarkan dia memberi pelajaran kepada murid-murid Taiyi, dan biarkan mereka mengetahui keterampilan murid-muridnya. Omong kosong, itu omong kosong. Orang-orang di Tianqi marah. Anak ini sangat impulsif dan sembrono. Nak, kesombonganmu ditunjukkan terlalu dini. Jangan berpikir bahwa murid-murid kita semua sama seperti yang sebelumnya. Terlalu banyak murid yang marah. Tidak ada seorang pun di dunia yang berani menantang mereka. Wu Chen adalah yang pertama. Aku akan mengalahkanmu. Para murid Sekte Taiyi, baik murid biasa maupun murid sejati, semuanya lebih tinggi dari murid sekte lainnya. Tidak diragukan lagi bahwa mereka adalah yang paling kuat. Seorang pemuda berpakaian biru melompat turun dan memasuki lapangan. Namanya Wang Lin, yang merupakan orang ketujuh di antara para murid Sekte Taiyi. Dia sangat kuat. Dia pernah mengalahkan orang kuat pertama di Gunung Xuankong. Tentu saja, orang kuat pertama ini adalah orang kuat pertama di antara para murid Sekte Taiyi. Wah, aku belum pernah mempermainkan siapapun di koran. Wu Chen berkata dengan ringan, Wu Chen. Wu Chen. Wang Lin mengunyah nama itu dan merasa aneh. Dia belum pernah mendengarnya. Dia tampak seperti orang yang bukan siapa-siapa. Wah, aku akan mengakui kekuatanmu jika aku tidak menjatuhkanmu. Wang Lin meremehkan wajah Wu Chen. Formula 4 fase Suantian, jadi apa? Di depan keterampilan Taiyi mereka, tidak peduli jenis seni bela diri apapun, mereka pucat dan tidak berdaya. Hanya seni bela diri Taiyi dan keterampilan unik mereka yang merupakan keterampilan unik yang paling otentik. Dengan minuman keras, tinju Wang Lin meledak. Kekuatan supernya meletus dari tubuhnya, seperti letusan gunung berapi, yang menyapu dengan liar ke arah Wu Chen dan melonjak. Satu pukulan keluar, 4 ruang, terus-menerus bergetar, kekuatan yang mengerikan, gegar otak menyebar, perkasa, menyapu semua sisi. Melihat ini, wajah banyak orang telah berubah. Para murid sekolah Taiyi berbeda. Hanya orang yang berada di peringkat ketujuh yang memiliki kekuatan yang mengerikan. Saya tidak tahu teror macam apa yang dimiliki orang yang berada di peringkat pertama. Formula 4 fase Suantian. Wu Chen tidak ingin bertarung dengan Wang Lin, jadi dia tidak mengatakan apa-apa dan langsung mendesak Formula 4 fase Suantian. Pada saat yang sama, Formula Phoenix tubuh juga berjalan dengan kecepatan tinggi. Sebuah kekuatan yang kuat meletus dari tubuh. Cahaya api yang cemerlang melesat lurus ke atas, membentuk api yang sangat kuat. Api yang tak berujung, mengamuk di sekitar tubuh, terus-menerus terbakar, napas yang besar, menyebar dengan gila, membuat ruang bergetar, terus-menerus bergetar, tidak dapat menahannya. Api Phoenix. Wu Chen minum banyak, dan kemudian Phoenix besar terbang keluar dari api. Phoenix terbakar dengan napas yang kuat, menutupi seluruh lapangan. Api melonjak dan mendidih. Namun, itu belum berakhir. Formula sihir Wu Chen berputar dan tubuhnya bergetar. Itu juga kekuatan yang kuat. Itu adalah fase kedua dari Formula 4 fase Suantiannya, dan itu juga kekuatan yang tidak dapat dia bunuh dari formula tubuh emas. Naga dan Phoenix keluar bersama. Raungan.
Begitu suara Wu Chen jatuh, terdengar suara gemuruh yang besar, lalu seekor naga emas raksasa muncul dengan kecepatan penuh, kekuatan dahsyat keluar, menyebar ke seluruh dunia, dengan napas yang besar, mengguncang langit dan bumi, melonjak. Naga emas dan Phoenix meraung ke langit, mengeluarkan kekuatan yang dahsyat, memutar langit dan bumi, mengguncang angkasa, mengejutkan. Buruk, wajah Wang Lin banyak berubah. Dia meremehkan kekuatan Wu Chen sepenuhnya. Berhati-hatilah untuk minum dengan marah. Napas yang kuat keluar darinya. Dia perlu meningkatkan kekuatannya untuk melawan Wu Chen. Namun, saat ini, dia ingin berbicara tentang pertarungan kekuatan lagi, yang merupakan waktu terbaik untuk dilewatkan. Raungan, raungan, suara yang besar, menyebar dengan gila, kekuatan yang mengerikan, mengguncang langit dan bumi, Phoenix dan naga emas bergegas mendekat, tiba-tiba, momentum tinju Wang Lin hancur, dan kemudian di bawah momentum yang ganas, menyerang Wang Lin di masa lalu. Satu tembakan adalah aksi yang kuat, tidak pernah mengandung hayalan apapun. Wang Lin masih terus meramu jurus baru saat ini. Meskipun kecepatannya sangat cepat, dia masih belum sempat. Phoenix dan naga emas telah menyerbu ke bawah. Mereka ganas dan kuat, tidak ada yang bisa melawan mereka. Ah! Wang Lin berteriak, tubuhnya langsung terpental, dan ada darah yang tak terhitung jumlahnya di udara, lalu dia jatuh. Napas tubuhnya juga turun dalam sekejap. Apa? Kita semua melihat semua hal ini dengan mata terbelalak. Mata kita penuh dengan keterkejutan. Hasil ini dapat dikatakan di luar imajinasi mereka. Di antara para murid gerbang Taiyimen, yang terkuat ketujuh akan dikalahkan oleh jurus Wu Chen. Wang Lin dikalahkan oleh satu jurus dan langsung terbunuh. Itu bukan dikalahkan oleh orang lain tetapi dikalahkan oleh dirimu sendiri. Ya, dia meremehkan musuh sejak awal. Dia tidak menggunakan kekuatan penuh dan jurus yang kuat. Jika dia menggunakan kekuatan penuh di awal, hasilnya mungkin akan sangat berbeda. Itu salahnya sendiri. Siapa yang bisa disalahkan? Saat kekuatannya mencapai level kita, dia masih perlu menggunakan jurus eksplorasi sampah semacam itu. Bukankah itu yang disebut mencari kematian? Tidakkah dia melihat bahwa bahkan murid-murid dari generasi sejati secara langsung membuka jurus besar? Kamu harus mengecilkan suaramu. Jika kamu didengar oleh semua lapisan masyarakat, kamu akan merasa lebih baik. Ada banyak diskusi, dan mereka tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Wang Lin, murid Taiyi ketujuh yang paling kuat, langsung terbunuh oleh serangan kedua. Tentu saja, ada beberapa alasan mengapa dia membenci musuh. Namun, kekuatan Wu Chen sendiri juga dapat dilihat, yang sangat dahsyat. Hahaha, bagus sekali. Cao Yi dan Zheng Gong tertawa terbahak-bahak. Dapat dikatakan bahwa Wu Chen membunuh Wang Lin dalam sedetik dan menamparkan wajah Taiyimen dengan keras. Itu adalah kesenangan yang luar biasa. Orang-orang di Tianqi membelai jenggot mereka dan menganggukkan kepala mereka berkali-kali. Mereka sangat puas dengan latihan Wu Chen. Sebelumnya, mereka semua menjadi sasaran dan jarang menang. Sekarang, mereka juga bertarung melawan murid-murid mereka yang luar biasa, yang sangat meningkatkan moral mereka. Wajah semua orang di Sekte Taiyi tenggelam. Melihat Wu Chen, mereka sangat marah. Wu Chen berani membunuh orang-orang di Sekte Taiyi. Ini belum pernah terjadi dalam sejarah Sekte Taiyi. Bagi mereka, Sekte Taiyi itu hanya memalukan. Rentan, Wu Chen mendongak, melihat ke sisi lain gerbang Taiyi, dan berkata, apakah ada yang lebih kuat? Sekali lagi, mereka terkejut dan menolak untuk pergi. Mereka ingin menantang. Sudah cukup, nak, cepat turun. Mereka segera menanggapi Wu Chen dan berkata, ada begitu banyak ahli di Taiyi. Di antara murid-murid sekte lain, 10 teratas semuanya adalah orang-orang yang kuat. Orang-orang dari sekte lain sama sekali tidak dapat menandingi mereka. Ini tidak benar bahkan jika mereka tidak mau mengakuinya. Orang yang dikalahkan oleh Wu Chen tadi hanyalah orang ketujuh di antara murid-murid di luar Taiyimen. Orang-orang kuat mereka yang sebenarnya belum bermain. Begitu mereka bermain, Wu Chen pasti akan kalah. Wu Chen tidak peduli. Dia hanya melihat salah satu murid. Dia tersenyum kecil. Dia yakin dengan kekuatannya. Bahkan jika dia bertemu dengan yang terkuat di antara salah satu murid, dia tidak takut. Tentu saja, tidak boleh ada seorang pun di lapangan yang berpikir bahwa dia memiliki kemampuan untuk menantang terlalu banyak pemain top.
Orang-orang di Taiyimen tercengang dan langsung senang. Mereka telah berencana untuk memberi anak itu pelajaran setelah beberapa saat. Secara umum, ketika pertempuran berakhir, akan ada waktu istirahat. Sehingga mereka dapat memulihkan kekuatan fisik mereka. Semakin serius cederanya, semakin lama waktu istirahatnya. Namun, sekarang semuanya beres. Pria ini tidak meninggalkan panggung dan ingin terus menantang. Itulah yang mereka inginkan. Bahkan waktu istirahat pun terhemat. "Nak, aku akan mengalahkanmu." Teriakan keras, tiba-tiba keluar, seorang pemuda berlumuran darah naik ke panggung, muncul di lapangan. Melihat pemuda berlumuran darah itu, wajah semua orang berubah drastis dan penuh ketakutan. Ini adalah Sun Hao, murid terkuat ketiga di luar Taiyimen. Aku tidak menyangka Sun Hao akan melakukannya. Haha. Dengan bantuan Sun Hao, pria itu akan segera dikalahkan, dan tidak akan ada kesempatan sama sekali. Yah, jika itu aku akan langsung tidak beraksi setelah bertarung. Namun, pria ini tidak akan tidak beraksi, bukankah dia secara jelas memberi Tai kesempatan untuk membalas dendam? Ya, meskipun kekuatan orang ini kuat dan perkasa, dia telah mengalahkan Wang Lin, tetapi ketika dia bertemu Sun Hao, dia harus dikalahkan dengan menyedihkan, dan tidak akan pernah ada harapan untuk menang. Apakah kamu masih perlu mengatakan bahwa kekuatan Sun Hao dan seberapa kuatnya dia berada di luar imajinasi kita? Ketika Zheng Gong dan Cao Yi melihat bahwa itu adalah Sun Hao, wajah mereka berubah drastis. Mereka tahu bahwa Wu Chen kuat, dan seharusnya tidak ada masalah besar dalam berurusan dengan orang-orang setelah tempat kelima. Namun, ketika mereka bertemu dengan 5 orang pertama, tidak akan ada pegangan, dan ketika mereka bertemu dengan 3 orang pertama, tidak akan ada kesempatan untuk menang. Sun Hao adalah nomor 1-3 dari jenis yang kuat. Setan kecil, jika kamu tidak turun, aku akan melihat bagaimana kamu berakhir. Orang-orang di Tianqi mendesah dalam hati mereka. Wu Chen, hantu kecil, adalah murid paling merepotkan yang pernah mereka temui di rumah sakit Beichen. Orang seperti itu, jika mereka adalah orang biasa, mereka tidak akan mengurusnya. Namun, mereka sangat puas dengan bakatnya yang luar biasa, kekuatannya yang tak tertandingi, dan kelangkaannya di dunia. Wah, kamu gila. Sun Hao menatap Wu Chen di lapangan, dan dia juga terkejut. Prestasi Wu Chen adalah 7 surga di lingkungan Zhenwu, tetapi dia memiliki kekuatan untuk melampaui 9 surga di lingkungan Zhenwu. Sebelumnya, dia mengalahkan Wang Lin dengan 1 pukulan, yang merupakan kekuatan nyata yang membanggakan dan prestasi yang cemerlang. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, karena ketika dia masih di 7 surga di lingkungan Zhenwu, dia tidak memiliki kekuatan seperti Wu Chen. Wu Chen berkata dengan lemah, "Tidak peduli seberapa gilanya aku gila tetapi aku adalah salah satu muridmu." Wu Chen sama sekali tidak menyukai Taiyimen. Dari yang lebih tua hingga murid, dia sombong. Dia tidak memperhatikan orang lain. Dia bahkan lebih gila daripada Dansen. "Kamu suka sekiling, bukan?" Wu Chen menyeringai, "Jika bisa menjadi yang kedua, mengapa tidak menjadi yang kedua?" Sekil adalah semacam kesenangan dan semacam penghinaan mutlak dari yang kuat terhadap yang lemah. Namun, secara umum, Wu Chen tidak akan menggunakan sekil kecuali jika dia bertemu dengan beberapa orang yang dia benci atau perlu dihalangi. "Karena kamu sangat suka sekil, aku akan membunuhmu." Mendengar ini, wajah orang-orang berubah drastis. Tanpa diduga, Sun Hao ingin membunuh Wu Chen dalam sedetik, yang merupakan cara bertarung yang paling mencolok. Sudah berakhir, sudah berakhir. Ketika mendengar kata-kata Sun Hao, wajah Cao Yi berubah. Kekuatan Sun Hao sangat mengerikan, jauh di luar imajinasi mereka. Begitu dia mengatakan bahwa dia ingin membunuh lawan dalam sedetik, dia akan dapat membunuh lawan dalam sedetik. Ini bukan membual, tetapi dia benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. "Bunuh aku dalam sedetik." Senyum Wu Chen semakin kuat di sudut mulutnya. "Aku khawatir orang yang berani membunuhnya dalam sedetik belum lahir." Sun Hao tidak berbicara dengan Wu Chen tentang apapun. Orang-orang seperti dia tidak perlu berbicara tentang apapun. Bunuh saja dia. "Nak, coba kau lihat. Aku terlalu jago dalam seni bela diri Tianji." Sun Hao meneguk ludahnya, dan kekuatan spiritual tubuhnya merajalela. Tiba-tiba, sebuah kekuatan yang kuat meledak. Ini adalah cahaya suci.
Melihat kekuatan Super Sun Hao, wajah semua orang berubah. Tebasan cahaya suci ini bukanlah gerakan umum, tetapi semacam seni bela diri tingkat menengah Tianji. Itu sangat kuat. Di antara seni bela diri Tianji Taiyi, tebasan cahaya suci ini juga terkenal. Tidak ada yang mengetahuinya. Aku tidak menyangka Sun Hao akan menggunakan tebasan cahaya suci secara langsung. Apakah itu benar-benar untuk membunuh lawan dalam hitungan detik? Pasti Sun Hao tidak pernah berbohong saat berbicara. Jika dia mengatakan pembunuhan kedua, dia akan bisa melakukannya. Ah, ada apa dengan orang ini? Itu hanya untuk memprovokasi Taiyimen. Taiyimen selalu kuat dan tidak ada yang berani memprovokasi. Tidak benar dia menusuk sarang tawon. Ada banyak diskusi. Hampir tidak ada yang menganggap tinggi Wu Chen. Sun Hao adalah murid terkuat ketiga dari Taiyimen, dan kekuatannya tak tertandingi. Sekte super lainnya, kecuali murid sejati, tidak dapat menang sama sekali. Seni bela diri tingkat menengah tingkat surga, tebasan cahaya suci. Ketika Wu Chen baru saja memasuki halaman Beichen, dia mendapat sebuah buku, yang berisi segalanya, termasuk beberapa pengetahuan sains populer Taiyi, termasuk pengenalan tebasan cahaya suci. Oleh karena itu, Wu Chen mengetahui keterampilan ini, yang sangat kuat, hampir tidak berada di bawah Formula 4 fase Suantian. Namun, bagi Wu Chen, dia sama sekali tidak takut. Kekuatannya saat ini, setelah sebulan berlatih, telah meningkat sampai batas tertentu. Meskipun tidak besar, itu lebih dari cukup untuk menghadapi Sun Hao. Nah, sekarang aku akan membiarkanmu merasakan dibunuh oleh orang lain. Tubuh Sun Hao bersinar, mempesona, kuat, dan cantik. Tampaknya itu adalah keterampilan suci, tetapi pada saat ini, itu meletus dengan kekuatan membunuh yang mengerikan. Begitu dilepaskan, ia akan menghancurkan segalanya dan menghancurkan segalanya di dunia. Cahaya yang cemerlang, melonjak keluar dengan cepat, menyapu langit dan turun, seperti badai, menuju Wu Chen. Kekuatan gerakan ini sangat besar, dan jangkauan serangannya juga luas, yang dapat disebut gerakan pembunuhan berskala besar. Selain itu, hal yang paling mengerikan adalah bahwa di bawah serangan berskala besar seperti itu, kekuatannya tidak berkurang sama sekali, cukup untuk menghancurkan segalanya dan membunuh segalanya. Di sisi yang berlawanan, Wu Chen juga terlihat berat. Kekuatan Sun Hao bahkan lebih kuat daripada Huang Yunzong. Mengerikan, itu terus-menerus bergetar dan gila. Bahkan di bawah kekuatannya saat ini, ia harus menghadapinya dengan baik. Jika tidak, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Naga dan Phoenix keluar bersama. Pada saat ini, Wu Chen juga mendesak Suantian Four-Pace Formula lagi, hanya dua kekuatan yang menyerbu darinya pada saat yang sama, satu adalah kekuatan api Wu Yujue, yang lain adalah kekuatan emas murni dari Immortal Golden Body Formula. Kedua kekuatan ini sangat kuat, apalagi integrasi kedua kekuatan-kekuatan yang sama, dapat disebut teror absolut. Raungan, raungan. Dua raungan keluar pada saat yang sama. Diiringi oleh raungan, ada juga kekuatan super kuat, yang juga keluar. Phoenix besar bangkit dari langit, api yang mengerikan bergulir, menggulung dunia, menghancurkan segalanya. Raungan naga yang besar, suara naga, cahaya keemasan, ledakan gila, menghancurkan segalanya. Kita semua tidak bisa tidak terlihat terkejut. Kekuatan yang didesak Wu Chen bahkan lebih kuat daripada ketika dia membunuh Wang Lin. Raungan naga dan Phoenix, kekuatan teror, terus meletus. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Setelah melihat Sun Hao, Wu Chen pun meneguk ludah. Naga emas dan Phoenix terbang keluar bersamaan. Mereka menyerbu ke arah Sun Hao dengan kekuatan yang mengguncang dunia. Pada saat ini, semangat langit dan bumi hampir mendidih, aliran udara melonjak, terus-menerus menyapu dan menyebar, cukup untuk menghancurkan semua yang ada di dunia. Bang! Di antara sepasang mata yang terkejut itu, Wu Chen dan Sun Hao saling beradu dalam sekejap. Seketika, energi yang dahsyat meledak dari tengah, menggelinding ke segala arah. Seluruh medan bergetar, energi yang mengerikan, meledak, udara terlontar dan berubah menjadi ruang hampa. Dampak semacam ini bisa disebut mengguncang bumi. Ledakan besar itu berlangsung selama 1 menit penuh, yang perlahan menyebar, menampakkan sosok Wu Chen dan Sun Hao. Di tengah jalan, melihat sosok yang masih berdiri, semua orang terkejut. Kekuatan Sun Hao,
betapa dahsyatnya, dia berkata bahwa dia menginginkan detik, tidak pernah tanpa detik. Namun sekarang Wu Chen telah menghentikan gerakannya dan membiarkan rencananya kosong. Akhirnya berhasil. Melihat Wu Chen berhasil menghalau serangan Sun Hao, semua orang di rumah sakit Bei Chen merasa lega. Tadi, mereka melihat Sun Hao menggunakan tebasan cahaya suci, tetapi mereka sangat khawatir, takut dia tidak akan mampu menghentikan mereka. Sekarang, semua kekhawatiran mereka tampaknya tidak ada gunanya. Sepertinya kau tidak membunuhku dalam sedetik pun. Wu Chen tertawa. Wajah Sun Hao menjadi muram. Dalam serangan itu, dia menggunakan 10% kekuatannya. Keterampilan unik yang mereka gunakan juga merupakan seni bela diri Tianji mereka. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk menghadapi Wu Chen, tetapi kenyataannya tidak. Pihak lain, sulit untuk menghentikannya, yang sungguh luar biasa. Nak, jangan berpikir bahwa kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan jika kau menghalangi gerakanku. Sekarang biarkan kau melihat bahwa aku terlalu kuat sebagai harta karun level. Sun Hao minum banyak, dan seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan. Cahaya terang bersinar. Bersamaan dengan cahaya itu, juga terjadi fluktuasi kekuatan yang kuat, yang juga menyebar dengan gila-gilaan. Itu adalah guncangan yang hebat. Cahaya itu menggeliat dan mekar dengan terang, dan secara bertahap berubah menjadi sebuah drum besar. Sebuah kekuatan yang dahsyat menyebar dari drum besar ini. Fluktuasi semacam ini jauh lebih banyak daripada Lingbao kelas atas. Hampir tidak perlu diketahui. Itu pasti sebuah Lingbao tingkat. Lingbao tingkat bumi. Wu Chen tidak tergerak. Itu hanya harta karun tingkat. Apa efeknya? Selain itu, dia memiliki harta karun tingkat. Harta karun tingkat ini lebih kuat. Nak, karena satu gerakan tidak dapat menyelamatkanmu, aku dapat menggunakan dua gerakan untuk menyelamatkanmu. Drum besar di tangan, fluktuasi kekuatan yang kuat, tersapu dengan gila-gilaan, cemerlang, menyilaukan. Melihat Wu Chen, Sun Hao mencibir di matanya. Tidak peduli siapa dia, selama dia berani melawan mereka, nasibnya tidak akan terlalu baik. Bahkan para murid dari sekte lain, murid sejati, adalah sama. Namun, begitu kata-katanya jatuh, dia terkejut melihat, dari tubuh Wu Chen, juga muncul cahaya terang. Bukan hanya kamu yang memiliki harta karun tingkat bumi. Cahaya terang itu keluar dari tubuh Wu Chen. Bersamaan dengan cahaya ini, ada juga kekuatan dahsyat, yang juga menyebar. Kekuatan itu perlahan berubah menjadi pisau ajaib dan tergantung diam-diam di kepalanya. Pembunuh naga. Pada saat ini, di hadapan Lingbao tingkat di milik Sun Hao, Wu Chen juga menggunakan Lingbao tingkat di miliknya sendiri tanpa ragu-ragu. Ini adalah Lingbao Tulong Dao seumur hidupnya dan pedang tak tertandingi yang dia buat dengan seluruh kekuatannya, yang akan menemaninya sepanjang hidupnya. Wajah Sun Hao kembali tenggelam. Begitu dinginnya sehingga dia tidak menyangka bahwa Wu Chen juga memiliki Lingbao dari langkah-langkah bumi. Ini benar-benar kecelakaan. Namun, setelah dipikir-pikir, ketika kekuatannya mencapai level mereka, siapa yang tidak memiliki Lingbao tingkat? Di halaman Bei Chen, bahkan Zheng Gong dan Cao Yi memiliki level Lingbao, apalagi Wu Chen yang lebih kuat dari mereka. Namun, meskipun itu adalah harta karun spiritual tingkat bumi, selama itu terlalu menyinggung mereka, tidak akan ada akhir yang baik. Gendang ajaib. Sun Hao tidak ragu lagi, tetapi langsung memegang tangan dan menekuk jari-jarinya. Kekuatan yang dahsyat mengalir ke dalam gendang ajaib. Kecemerlangan gendang ajaib membumbung tinggi, dan kekuatan cemerlang meledak terus-menerus, yang membuat orang sangat terkejut. Tiba-tiba, serangkaian gelombang suara dilepaskan dari gendang ajaib. Gelombang suara itu meresap kemana-mana dan kemana-mana, seperti air yang mengalir. Meskipun tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan. Gelombang kejut itu sangat dahsyat, dengan kekuatan mematikan yang besar. Ketika wajah Wu Chen tenggelam, dia menjadi bermartabat. Kekuatan pembunuh suara ini adalah kekuatan yang sangat sulit untuk dihadapi, karena ada di mana-mana dan meresap. Cara umum adalah tidak melakukan apapun. Dan ketika sampai pada kekuatan semacam ini, cara terakhir adalah bertarung dengan cepat dan mengalahkan lawan dengan cepat. Ini adalah taktik terbaik. Oleh karena itu, Wu Chen berencana untuk memenangkan pertempuran dengan cepat. Perisai emas. Wu Chen berteriak keras, cahaya terang keluar dari tubuhnya, berubah menjadi perisai untuk menghalangi kekuatan pembunuh suara. Hahaha,
perisai kecil, juga ingin menghalangi gelombang suaraku, angan-angan. Gelombang suara menyebar kemana-mana dan dapat menyerang dari segala arah. Selama tidak berada di lingkungan vakum absolut, itu bisa mematikan, yang dapat dikatakan sangat kuat dan tidak dapat dihindari. Wu Chen menarik mulutnya. Dia secara alami mengetahui sifat gelombang suara. Dia juga tahu bahwa perisai ini sama sekali tidak dapat menahan kekuatan ini, dan dia tidak membutuhkannya. Alasan mengapa dia mengumpulkan perisai emas hanya untuk melindungi dada depannya. Ini adalah tempat terpenting dalam tubuh manusia. Setelah terluka, mereka akan langsung melukai organ dalam. Perlindungan itu perlu. Pisau kelima dari metode pemotongan Suan Yuan. Setelah melindungi dadanya, Wu Chen meraih pedang naga dengan tangan kanannya, dan kekuatan yang kuat mengalir ke dalamnya. Pedang naga itu bersinar, terang dan menyilaukan, dan roh pedang yang kuat melesat keluar. Itu menyebar selama 9 hari dan 10 tempat, dan kekuatan pembunuh yang tak terlukiskan bergegas keluar dengan cara yang gila. Namun, perlu untuk menggunakan keterampilan yang kuat dan unik, dan pedang kelima dari metode pemotongan Suan Yuan adalah gerakan membunuh, yang kuat dan dapat menghancurkan segalanya. Saat melihat Sun Hao, Wu Chen minum banyak, dan pisau pembunuh naga di tangannya terbelah. Kekuatan yang kuat pecah. Metode pemotongan kelima Suan Yuan mengejutkan penonton. Pisau terbelah, tiba-tiba, keempat ruang hancur, kekuatan teror, gila keluar, seperti badai, menyapu semua hal di ruang angkasa. Melihat dao ini, wajah banyak orang berubah drastis. Mereka tidak pernah menyangka bahwa ada formula dao yang begitu kuat di tubuh Wu Chen. Kekuatan ini, hegemoni yang tak tertandingi, benar-benar menakutkan. Di sisi lain, wajah Sun Hao berubah drastis. Dia tidak dapat membayangkan bahwa Wu Chen memiliki keterampilan yang begitu unik di tangannya. Kekuatan pedang ini sangat mengerikan. Bahkan dia merasakan peluang membunuh yang besar. Dapat dilihat betapa mengerikannya kekuatan gerakan ini. Bahkan dia harus menganggapnya serius. Begitu tangannya bergetar, genderang ajaib itu terguncang olehnya dan jatuh di bahunya. Kemudian, Sun Hao menggerakkan tangan kanannya dan melakukan apa yang ingin dia lakukan, langsung mengembun menjadi stick drum. Hanya ketika genderang ajaib dipukul oleh stick drum, barulah ia dapat mengerahkan kekuatannya sepenuhnya. Suara iblis memenuhi telingamu.